Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan bercerita tentang pembahasan dana welas asih berbarokah. Sekitar tanggal 15 Agustus tahun 2020, cahaya makrifat saya mendapat karunia untuk ketemu dengan Bapak Sepuh Indonesia, Insinyur Soekarno, Bunda saya almarhum Suyati, dan Bunda uwak saya, Bunda Sulasihti. Kemudian Bapak saya yang sudah almarhum, Bapak Jumari Adam. Intinya dana welas asih itu bukan pemikiran dari saya. Awalnya Bung Karno berkata, dawuh, untuk memberikan kisaran harga 60 juta rupiah awalnya. Tapi pertimbangan dari bunda saya, memandang dari sisi kemahalan dan modal kerja bagi seluruh rakyat. Kemudian nantinya akan ada partisipasi dari rakyat. Diharapkan rakyat itu nanti memberikan sumbangsih kepada negara dengan ikhlas hati. Sebagai contoh, saat ini hanya pengusaha-pengusaha besar, rakyat juga membayar pajak melalui pajak kendaraan, pajak motor, itu sudah bagus. Tapi nantinya seandainya saya memimpin Indonesia, akan ada namanya satu kartu keluarga, satu wajib pajak. Jadi setelah berembuk pada tanggal itu, instruksi dari bunda saya yang sudah almarhum mengisyaratkan 100 juta per kakak, ekuivalen dengan 6.666 US dollar. Seandainya dana ini terbagi tahun 62, sebelum meletus gerakan G30 SPKI, saya tidak tahu siapa yang salah sesungguhnya, karena apapun ceritanya tergantung pada penulis sejarah dan tergantung pada penguasa. Pada tahun 62, kurs dolar terhadap rupiah, 1 dolar 13 rupiah. Waktu itu almarhum bapak saya yang sekarang sudah jadi almarhum atau Bapak Suhargi akan membagi sebesar 8.658 rupiah. 8.658. Tapi sudah keburu ada pertentangan di dalam tubuh tentara Indonesia. Sehingga tahun 65 setelah ada pergesekan dan ada demo besar-besaran, maka 1 dolar sudah menjadi 4.995. Itu tahun 65. Hari itu posisi bapak saya memang mengungsi dari Jakarta kemudian ke daerah Tegal. Tegal entah nggak tahu naik apa, mungkin naik kereta ke Selarong. Setelah dari Selarong menuju ke daerah saya sekarang, namanya daerah Telawah, artinya telaga bawah. Banyak airnya, tapi sangat terpencil di antara diapit pegunungan yang tidak mungkin terjamah oleh manusia kala itu. Sampai tahun 71-an saya lahir. Kemudian berangsur setelah saya kelas 4 SD, itu sering mendampingi bapak saya
Bapak saya cuma berpesan, Bapak sekarang kerja pakai cangkul, nanti kamu bekerja harus pakai pena dan pakai sepatu. Sekarang saya memang seorang guru, saya translasikan, pena adalah ink Parker. Itu adalah penanya Insinyur Soekarno. Mengenai dana welas asih berbarokah, itu sesungguhnya ada di bawah meja telek Insinyur Soekarno. Jadi saya presiden dulu, baru itu bisa saya bagi dan saya munculkan. Terserah pemandangan saudara-saudara sekalian, pendengar, yang jelas innamal a'malu binniyat, semua tergantung pada niat. Bobo Sepuh Indonesia mengisyaratkan, kalaupun titipan Bobo Sepuh yang berjumlah hanya 250 miliar dolar tidak bisa, kamu, katanya, bisa memakai uang APBN. Kalau sekarang 10.000 triliun jumlahnya, kalau sekarang ini APBN kita waktu itu masih sekitar 2.800 sampai 3.000, berarti 10 tahun baru bisa membagi. Tapi itu tidak ada. Tidak ada uang dari APBN yang dibagi. Ini semata-mata dana welas asih adalah dana yang diambil dari nenek moyang dari saya ke atas. Nah, kalau yang namanya dana sarang angin, susu angin itu mereka ngambil dari anak cucu. Itu bedanya. Saya punya ilmu untuk kemudahan, bisa bacaan Al-Waqiah, bisa Al-Qari'ah, bisa dari Thariqat Naqsabandiyah yang Bapak saya ajarkan. Untuk mursyid atau nasab ilmu, saya adalah sumber nasab ilmu terutama karena saya sudah makrifat. Kalau tidak makrifat, tidak mungkin kita bisa berbicara sama Mas Ayeh, orang-orang tua yang sudah meninggal. Itu saja dari saya. Mungkin nanti lain kali. Ini ada pertanyaan memang